Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rifani Dwi Nuruslani dari peserta KKN 2021. Sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar sekolah-sekolah meminta siswanya untuk belajar di rumah. Lalu peran orang tua juga sangat penting. Oleh karena itu, saya akan mewawancarai 3 keluarga atau wali murid mengenai pembelajaran pada saat pandemi atau pembelajaran daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifani dari IKIP Siliwangi. Ingin mewawancarai keluarga mengenai pembelajaran daring. Di sini saya dengan keluarga Bapak siapa? Saya dari keluarga dari Juan. Baik, Pak, mengenai pandemi saat ini, bagaimana pendapat Bapak mengenai pembelajaran pada saat pandemi atau pembelajaran daring? Menurut Bapak, sebenarnya pembelajaran daring ini kurang bagus karena mengingat situasi dan kondisi yang sedang dilanda pandemi, maka pembelajaran daring adalah salah satu cara yang efektif atau yang bagus, karena udah nggak ada cara lagi ini untuk menjaga penyebaran COVID-19. Nah, baik. Lalu apa saja kendala yang Bapak rasakan ketika anak melaksanakan pembelajaran daring ini? Kendala Bapak ya jelas, satu, menyita waktu yang seharusnya saya bisa bekerja lain, tapi ya dimanfaatkan untuk mendampingi anak belajar. Terus kadang-kadang saya juga susah untuk menjelaskan materi yang diperoleh dari anak, yang dari guru. Kadang-kadang kan tidak semua saya bisa memahami atau mengetahui pelajaran itu, sehingga kendala itu sangat keberatan untuk saya. Lalu menurut Bapak, apa saja keuntungan dari pembelajaran daring ini? Ya, keuntungannya satu, mungkin bisa mencegah peredaran COVID-19. Yang kedua, mungkin ya gimana ya, saja nggak ada lagi untungannya, karena nggak ada yang untung. Mungkin bisa berkumpul dengan keluarga lebih ini ya Pak? Lebih akrab lagi. Iya. Tetapi ya gimana ya, kurang efektif lah menurut saya. Baik. Lalu menurut Bapak, apakah pembelajaran daring ini sangat efektif? Menurut saya ya tidak efektif kalau disesuaikan dengan hari-hari biasa. Tapi karena ini pandemi, saya rasa ya cukup efektif lah Pada saat ini ya. Iya. Lalu, apakah Bapak setuju mengenai pembelajaran daring ini? Ya sebenarnya tidak setuju. Karena apa? Yang daring adalah satu, anak susah untuk memahami materi karena penjelasan dari bapak ibu gurunya kurang, terus saya sendiri menjelaskan kurang. Tapi apa boleh buat, karena suasana negara lagi kayak gini, biasanya saya mah ya seperti aja. Nah, mengenai anak belajar di rumah, bagaimana cara untuk memotivasi anak Bapak agar selalu semangat dalam belajar pada saat di rumah? Ya, untuk menyemangati motivasi anak, mungkin Bapak ada banyak berbagai macam cara. Mungkin terutama satu, kamu harus sangat rajin belajar, tetap semangat, biarpun belajarnya itu cuma lewat daring, karena tidak ada cara lagi untuk belajar yang lebih baik. Mungkin hanya dari inilah kita harus semangat belajar, karena dengan semangat belajar insya Allah kita nanti akan naik kelas. Baik, mungkin cukup sekian wawancara dari saya. Terima kasih banyak atas informasinya dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifani dari IKIP Siliwangi. Ingin mencari informasi mengenai pembelajaran pada pandemi
atau pembelajaran online? Baik, di sini saya bersama dengan Ibu siapa? Ya, saya Ibu Nami. Ibu, mengenai pandemi saat ini, bagaimana pendapat Ibu mengenai pembelajaran online pada saat pandemi saat sekarang ini? Kalau menurut saya sih, saya yang pusing. Baik, Saya yang pusing, saya yang bingung juga. Soalnya belajar melalui online itu orang tua yang ribet. iya. Jadi menurut saya mah ribet. Oke, lalu apa saja sih kendala yang Ibu rasakan pada saat anak belajar online? Ya, kendalanya nomor satu, anak tuh kurang semangat ya. Terus nomor dua, ya Susah diatur ya? ya susah diatur karena bangun tidur kadang udah megang HP. Nanti kadang lupa sama itu tugas. Kalau enggak kitanya apa ya teliti-teliti amat mah Susah. susah. Lalu yang selanjutnya menurut Ibu, keuntungan dari pembelajaran online ini ada atau tidak sih, Bu? Kalau menurut saya mah nggak ada keuntungannya. Keuntungannya ya nggak ada lah. Soalnya saya juga Susah ya? ya nyuruh anaknya juga agak susah. Ya kalau di itu mah mau, cuma beda sama yang langsung ke sekolahan gitu. Lalu apakah pembelajaran online saat ini sangat efektif atau tidak? Menurut saya juga tidak. Ya, ada alasannya? Ada alasannya ya kayak gitu. Kalau emang kalau ibarat orang tua sama guru tuh beda. Biasanya kalau yang ngarahin guru, anak itu cepat cepat dilaksanakan. Tapi kalau sama orang tua kadang banyak gitu lah alasannya, nanti dulu lah, ini dulu lah gitu. Ya, baik. Lalu apakah menurut Ibu mengenai pembelajaran online ini setuju atau tidak? Ya kalau menurut saya sih, ya kalau bisa mah cepet-cepet. Ya, pandeminya ya. Kalau bisa cepet-cepet langsung sekolah. Soalnya kalau melihat dari anak saya mah semangatan dia ke sekolahan. Ya, Dia lebih semangat dalam belajarnya, dalam berangkatnya, bangun tidurnya. ya, baik. Tapi pas Di rumah di rumah mah ya beda. lain lagi. Lalu bagaimana cara Ibu untuk memotivasi anak agar lebih semangat lagi dalam pembelajaran online ini? Dari kita ya awalnya kita yang sebagai orang tua lebih teliti lagi. Kalau misalnya ada jadwal hari ini pembelajaran melalui online, ya kita sebagai orang tua ya mengingatkan. Misalnya udah jam sekian anak belum bangun, ya kita cepat-cepat bangunin. Nah lalu suruh buka WA sendiri gitu, biar bahwa tahu oh ya ada tugas dari sekolahan. Nah, paling kayak gitu. Lalu biasanya pembelajaran online ini biasanya dilakukan secara langsung, secara menggunakan aplikasi tertentu atau bagaimana? Nah waktu belum semester akhir pakai Zoom itu. Baik. Aplikasi Zoom ya? Iya aplikasi Zoom. Nah pas sekarang mah paling dikirimin tugas aja. Lewat apa itu? Lewat itu apa tuh? Aplikasi Zoom, WhatsApp, sama WPS ya? Iya. Office. Yang lainnya tidak. Oh, lalu bagaimana? Adakah kegiatan anak untuk pergi ke sekolah atau mengumpulkan tugas kah atau apa? Ada. Ada. Ada setiap hari Senin sama hari Sabtu Oh, jadi anaknya ke sekolah. ke sekolah ya. Cuman berhubung karena lama nggak ke sekolah, jadi kadang hari Senin juga kalau nggak diingetin kadang lupa gitu ya. Karena baru sih. Mungkin cukup sekian wawancara dari saya. Apabila banyak kesalahan atau kekurangan mohon dimaklumi. Terima kasih atas informasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifani dari IKIP Siliwangi ingin mewawancarai mengenai pembelajaran pada saat pandemi atau pembelajaran daring. Di sini dengan Bapak siapa? Bapak Daas, Bapak Asari. Ya. Bagaimana pendapat Bapak mengenai pembelajaran pada saat pandemi saat ini? Ya, sebenarnya ya kalau pendapat saya pembelajaran daring itu sebenarnya kurang efektif, sebab yang pertama anak tidak bisa beradaptasi dengan yang lainnya, yang kedua anak tidak tahu cara pembelajaran yang bagaimana, terus tidak ada rangkuman. Itu menurut saya. Ya, baik. Lalu apa saja kendala yang Bapak rasakan ketika anak Bapak melaksanakan pembelajaran daring? Itu banyak sih intinya yang dirasakan ya. Cuma kadang-kadang anak itu suka malas, sebab ada memang dari pemerintah ada program dari kuota lah, ada kuota dari pemerintah. Cuma kadang-kadang anak itu selalu ngisinya itu kadang-kadang lewat Google. Jadi tidak melalui dari rangkuman dari buku-buku yang udah dikasih dari guru. Nah, lalu menurut Bapak apa saja keuntungan dari pembelajaran daring ini? Ya, keuntungannya sih emang ada. Cuma emang ada ada keuntungannya. Jadi anak tidak main seenaknya aja. Terus anak nggak bisa kemana-mana sebab sekarang ada masa pandemi. Lalu menurut Bapak apakah pembelajaran daring ini sangat efektif atau tidak? Ya, kalau menurut Bapak kurang efektif. Ya, baik. Lalu bagaimana cara Bapak untuk memotivasi anak agar anak semakin semangat dalam menjalani pembelajaran daring ini? Kalau saya itu harus ada penekanan, terus harus ada pengawasan dari orang tua. Memang dari saya harus ada pengawasan, sebab kalau tidak diawasi atau tidak ada pengawas, kadang-kadang anak suka nyeleweng, kadang-kadang suka lihat YouTube atau Google apa. Berarti harus didampingi ya? Ya, harus didampingi. Lalu pembelajaran daring ini biasanya anak menggunakan aplikasi apa, Pak? Ya, aplikasi WA, WhatsApp ya. Yang lainnya mungkin kayaknya apa? Ada, tapi nggak tahu tuh. Tapi soalnya semasa ini saya nggak pernah ngelihat ini aplikasi yang mungkin ada dari gurunya mungkin kan kayak gitu. Cuma belum tahu sih kalau orang tua. Ya udah. Terima kasih atas informasinya yang telah Bapak berikan kepada saya. Apabila banyak kesalahan atau salah kata, mohon dimaklumi. Iya, sama-sama. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.